Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Manajemen Layanan Teknologi Informasi menggunakan ITIL versi 3 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ruhela Melinda, Fioni Wijaya Putri, Isra Rahmadina, Anastasia Estu Ayudi, Muhammad Dani Nawar, dan M. Satria Gemulang Lubis. Dan pertama-tama kami minta maaf kepada Bapak, masih banyak kurangnya pada slide kami ini, Pak. Karena setelah masukan-masukan yang Bapak berikan pada 4 kelompok sebelumnya, itu kami menyadari bahwa banyak miss-nya tugas yang kami buat ini. Dan untuk direvisi pun kemarin kantor-kantor pada tutup, Pak, jadi belum bisa direvisi. Semoga pas hasil revisinya nanti bisa memuaskan. Amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembacaan bab 1. Bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahmadina Isra. Pada Saudari Dina, dipersilakan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya bisa di next, Bang. Oke. Di sini saya langsung saja untuk membacakan latar belakangnya, di mana dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat pada era digital saat ini, organisasi dan instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengelola layanan teknologi informasi secara efektif dan juga efisien. Teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, serta efisiensi operasional. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan layanan IT. Dalam pengelolaan TI, salah satunya melalui kerangka kerja ITIL versi 3, di mana yang telah terbukti membantu berbagai organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Kementerian Komunikasi Informatika atau Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur digital dan juga layanan informasi publik, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Dalam konteks tersebut, penting bagi Kominfo Sumbar untuk memiliki strategi layanan dan perancangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta regulasi yang berlaku. Gunanya untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memberi nilai dan kepuasan bagi masyarakat serta instansi yang terkait. Mungkin bisa di next, Bang. Yang kedua itu adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana strategi layanan atau service strategi dan juga service design yang diterapkan oleh Kominfo Sumatera Barat dalam mengelola layanan TI. Lalu yang kedua, bagaimana rekomendasi perbaikan dan juga untuk peningkatan pengelolaan layanan TI di Kominfo Sumbar agar lebih optimal. Next. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menganalisis strategi layanan TI Kominfo Sumbar berdasarkan ITIL versi 3. Lalu yang kedua mengidentifikasi perancangan layanan TI untuk mendukung operasional dan juga kebutuhan pengguna. Serta yang terakhir itu adalah untuk mengetahui kendala pengelolaan layanan IT dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat itu adalah manfaat. Yang pertama itu adalah untuk memberikan wawasan tentang strategi layanan TI di instansi pemerintah. Lalu yang kedua menjadi referensi pengembangan layanan TI berbasis ITIL versi 3 di sektor publik. Dan yang terakhir itu adalah untuk membantu memahami tantangan dan solusi dalam pengembangan layanan TI yang lebih efektif. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isra yang telah menjelaskan bab 1 tadinya. Kita lanjut ke pembacaan bab 2 landasan teori. Yang pertama-tama itu akan dijelaskan oleh Saudari Fioni. Kepada Fioni, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama itu tentang manajemen layanan TI. Manajemen layanan TI merupakan pendekatan yang digunakan organisasi
untuk merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan layanan TI agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Proses ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui penerapan praktik terbaik yang dirancang untuk memastikan layanan TI dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Manajemen layanan TI tidak hanya berkaitan dengan teknologi semata, tetapi juga melibatkan SDM, proses, serta berbagai alat bantu yang mendukung operasional teknologi informasi dalam suatu organisasi. Dengan menerapkan manajemen layanan TI yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi risiko gangguan pada sistem, serta memastikan layanan yang diberikan dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis secara optimal. Next. Yang kedua itu adalah ITIL versi 3. ITIL versi 3 atau kepanjangannya itu Information Technology Infrastructure Library versi 3 adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi secara efektif. ITIL versi 3 berfokus pada penerapan praktik terbaik dalam manajemen layanan TI untuk mendukung kebutuhan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. ITIL versi 3 ini mengusung konsep utama berupa service life cycle atau artinya itu adalah siklus hidup layanan yang mencakup 5 tahap utama. Setiap tahap dalam siklus ini memiliki peran penting dalam mendukung layanan TI yang berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan. Next. Selanjutnya, objek yang kita bahas itu adalah Diskominfo. Untuk deskripsi perusahaannya itu Diskominfo atau Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian. Dibentuk pada akhir tahun 2016 sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipologi tipe B. Dinas ini berubah menjadi TPA pada 2017 berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2017 dan mulai diterapkan efektif pada 21 Mei 2021. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020, Diskominfotik Sumbar bertugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral, serta persandian, termasuk menjalankan tugas pembantuan di tingkat provinsi. Tujuan dari Diskominfo ini merupakan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tipologi tipe B. Dinas ini bertanggung jawab dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Perannya meliputi mendukung kebijakan pemerintah provinsi, memastikan efektivitas layanan informasi, pengelolaan data statistik sektoral, serta pengamanan komunikasi dan informasi di Sumatera Barat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fioni telah menjelaskan sebagian awal tadi dari bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anastasia. Kepada Anastasia, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Fioni tadi, di mana saya akan membahas tentang visi dan misi dari organisasi Diskominfotik ini. Yang pertama itu visi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, yaitu terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informatika yang mendukung Sumatera Barat menjadi mandiri dan juga sejahtera. Yang kedua itu untuk misi dari Dinas Kominfo itu sendiri. Yang pertama itu meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika. Next, Bang. Selanjutnya itu struktur organisasi dari Diskominfo itu sendiri. Yang pertama itu ada PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dimana itu dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan informasi publik. Yang kedua itu ada PPID Pelaksana, yang dimana dipimpin oleh Sekretaris Diskominfotik, yaitu tuh melaksanakan tugas operasional terkait pengelolaan informasi dan juga dokumentasi. Kemudian ada bidang-bidang yang mendukungnya, seperti yang pertama bidang pendukung Sekretariat PPID, itu tuh untuk mengelola administrasi dan juga kepegawaian. Yang kedua ada bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi,
yang bertugas untuk mengolah data dan informasi sesuai klasifikasi. Yang ketiga, bidang pelayanan informasi dan juga dokumentasi yang bertanggung jawab atas layanan informasi kepada publik. Dan yang terakhir itu ada bidang fasilitas sang sekerta informasi, itu untuk menangani penyelesaian sengketa informasi. Kemudian yang terakhir ada pejabat fungsional, itu sebagai berperan dalam mendukung tugas-tugas teknis dan operasional sesuai keahlian masing-masing. Next, Bang. Selanjutnya ada identifikasi stakeholder internal dan eksternal yang terlibat internal. Stakeholder internal dalam pengelolaan layanan TI di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mencakup berbagai pihak yang berperan langsung dalam perencanaan, pengembangan, serta operasional sistem dan aplikasi. Selain pegawai tetap yang bertugas di bidang teknologi informasi, tenaga ahli yang direkrut melalui mekanisme kontrak perorangan juga termasuk dalam stakeholder internal. Meskipun tenaga ahli tersebut dipekerjakan dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu, mereka tetap berada dalam lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bukan merupakan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumber Nomor 20 Tahun 2018. Bang. Dan yang terakhir itu ada identifikasi stakeholder internal dan eksternal yang terlibat. Stakeholder eksternal dalam pengelolaan layanan TI di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mencakup berbagai instansi pemerintah yang mengajukan permohonan pengembangan aplikasi. Instansi-instansi ini dapat berasal dari berbagai sektor pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang membutuhkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi, layanan publik, dan juga tata kelola administrasi. Sebagai pihak yang mengajukan permohonan, instansi pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan kebutuhan spesifik terhadap sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun dokumen usulan yang mencakup deskripsi kebutuhan, tujuan pengembangan, serta manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cia atau Anastasia yang telah menjelaskan bab 2 bagian akhir tadinya. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan bab 3, metode penelitian, yang akan dijelaskan oleh Saudari Ruhil. Pada Ruhil, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Next. Yang pertama itu pada metode penelitian ada objek penelitian. Objek penelitian dalam kajian ini adalah pengelolaan layanan teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus yaitu pada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan yang diajukan oleh instansi terkait. Penelitian ini menyoroti berbagai aspek seperti dalam proses permohonan dan pengembangan aplikasi, termasuk dalamnya yaitu mekanisme pengajuan oleh instansi pemerintahan, evaluasi kebutuhan serta penentuan prioritas pengembangan, hingga peran tenaga ahli dan pegawai dinas dalam proses tersebut. Selain itu, ini juga menyoroti tentang kebijakan dan regulasi yang mengatur dalam pengelolaan TI di dinas pemerintahan, khususnya pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 serta dampak dalam proses pengadaan dan pengelolaan layanan TI. Next, Bang. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu ada observasi, wawancara, dan studi literatur. Yang pertama itu ada observasi. Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ke objek penelitiannya. Kemudian ada wawancara, yaitu dengan memperoleh informasi secara langsung pada objek penelitian yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya ada studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan artikel yang terkait. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruhil telah menjelaskan bab 3. Kita masuk ke pembacaan bab 4, pembahasan. Akan saya jelaskan bersama Bang Satria nantinya. Untuk pertama-tama, bagian servis strategi dan beberapa poin setelahnya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu servis strategi. Berikut adalah tabel RACI yang kami simpulkan. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Ada 9 aktivitas dengan perannya ada 5.
Untuk aktivitas pengelolaan infrastruktur, itu R-nya terletak pada tim infrastruktur TI, untuk C-nya di tim dukungan teknis, untuk A-nya di manajemen Kominfo, dan untuk I-nya di pengguna layanan. Jadi di sini tim infrastruktur TI bertanggung jawab untuk pengelolaan infrastruktur TI dengan konsultasi dari tim pengembang aplikasi manajemen Kominfo, memegang akuntabilitas akhir, sementara pengguna layanan diberi informasi tentang status dan perubahan. Selanjutnya ada aktivitas pengembang aplikasi pemerintahan. R-nya terletak di tim pengembang aplikasi, C-nya di tim infrastruktur TI, dan A-nya di manajemen Kominfo, serta I-nya di pengguna layanan. Dan beberapa aktivitas lainnya yang dapat kita lihat pada tabel di sini. Next. Manajemen strategi. Analisis strategi, pertama lingkungan internalnya. Lingkungan internal Kominfo Sumbar itu yang pertama ada SDM-nya, yang kedua ada infrastruktur teknologinya, dan yang terakhir ada proses dan kebijakan internal. Di lingkungan eksternal sendiri itu ada regulasi pemerintah, ada teknologi yang berkembang, dan ada kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Next. Tujuan strategis. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan, yang mengurangi resiko keamanan, yang ketiga peningkatan efisiensi operasional, dan target pasarnya yaitu adalah pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Next. Untuk generating strateginya, yang pertama yaitu mengadopsi teknologi terbaru seperti cloud computing dan big data untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Selanjutnya, peningkatan kompetensi SDM melalui program pelatihan berkelanjutan agar tenaga kerja TI dapat mengikuti perkembangan teknologi. Serta yang terakhir yaitu penguatan sistem keamanan guna melindungi data dan informasi publik dari ancaman siber. Selanjutnya adalah financial management, budgeting. Penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur, pengembangan SDM, biaya operasional, dan investasi teknologi baru. Anggaran ini mencakup pembelian perangkat, pemeliharaan sistem, pelatihan tenaga TI, serta pengelolaan data center dan layanan cloud. Next. Akunting. Proses akuntansi ini mencakup pertama pencatatan biaya, yang kedua laporan keuangan, dan yang terakhir adalah pengendalian biaya. Selanjutnya charging. Charging ini ada yang internal dan ada layanan publik. Untuk internal, biaya yang dikenakan kepada departemen atau unit-unit lain dalam pemerintah daerah yang menggunakan fasilitas atau layanan TI yang disediakan oleh Kominfo Sumbar, seperti data center, jaringan, dan aplikasi. Dan layanan publik ini seperti untuk beberapa layanan TI yang dikenakan biaya kepada masyarakat, seperti sistem e-government atau aplikasi layanan publik yang memerlukan biaya pemeliharaan dan pengelolaan. Next. Demand management, identifikasi sumber dokumen. Di sini identifikasi permintaan layanan TI melalui beberapa sumber dokumen seperti laporan kinerja layanan TI, survei pengguna, dan data permintaan layanan. Selanjutnya menentukan pola aktivitas. Ada pola kegiatan pemerintahan dan ada yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kalau pola kegiatan pemerintahan ini ada dukungan TI untuk pengelolaan datanya dan e-government dan pelaporan. Kalau kebutuhan masyarakat ini seperti layanan berbasis TI seperti permohonan KTP, izin usaha, dan akses informasi publik. Next. Selanjutnya menentukan profil pengguna. Pengguna internal, pegawai pemerintah yang membutuhkan sistem aman dan andal untuk administrasi, data, dan komunikasi. Selanjutnya pengguna eksternal. Masyarakat yang mengakses layanan publik seperti iktp dan perizinan, memerlukan antarmuka ramah pengguna. Selanjutnya pemangku kepentingan seperti lembaga atau organisasi yang memerlukan akses dan sistem untuk pengelolaan informasi. Selanjutnya manajemen permintaan berbasis aktivitas. Yang pertama pengelolaan permintaan pemerintahan.
Jadi Kominfo Sumbar ini menyesuaikan layanan TI sesuai kebutuhan aktivitas pemerintahan, seperti pilkada dan lain-lainnya. Selanjutnya, prediksi lonjakan permintaan. Jadi Kominfo ini menggunakan data historis untuk mengantisipasi peningkatan permintaan layanan. Seperti pada saat-saat tanggal-tanggal tertentu mungkin website ini bakal sering diakses gitu. Next. Memformulasi paket layanan TI. Yang pertama, layanan sistem informasi pemerintahan, layanan data dan statistik, dan layanan keamanan TI. Paket layanan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan analisis permintaan. Yang ketujuh, ada manajemen permintaan operasional. Yang pertama yaitu pengelolaan insiden dan masalah TI, selanjutnya permintaan layanan rutin, dan terakhir peningkatan kapasitas sistem. Next. Selanjutnya itu ada service portofolio. Infrastruktur TI, deskripsinya, layanan yang menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras. Statusnya aktif, tanggung jawabnya berada di tim infrastruktur TI. Pelanggannya yaitu semua departemen di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. SLAS-nya 99,5, uptime-nya dukungan teknis 24/7. Ini jujur saja kami curiga nih dengan angka uptime-nya. Mohon maaf guys. Selanjutnya biaya operasional dan pemeliharaan tahunan. Resikonya resiko keamanan dan downtime. Metrik kinerjanya waktu respon kurang dari 4 jam, kepuasan pengguna lebih dari 95%. Selanjutnya aplikasi pemerintah. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik seperti iktp dan lainnya. Statusnya aktif, tanggung jawabnya berada di tim pengembangan aplikasi, pelanggannya masyarakat umum dan instansi pemerintah. SLAS-nya ketersediaan aplikasi 98%. Nah, ini juga diragukan ini guys, pembaruan fitur setiap 6 bulan. Tapi ini masih mending lah ya daripada infrastruktur TI tadi. Soalnya jujur saja kok web yang dipegang oleh Kominfo Sumbar ini sering down. Jadi tahu sendiri lah gimana ya. Biayanya, biaya pengembangan berdasarkan proyek, resikonya resiko keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi, dan metrik kerjanya adalah keandalan aplikasi, tingkat adopsi pengguna. Baik, sekian dari saya. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Kepada Satria dipersilakan. Halo Saudara Satria, apakah mic-nya sudah dihidupkan? Mic-nya belum hidup itu Bang. Itu Bang. Halo? Udah. Halo? Baik. Selanjutnya pada service portofolio yang ketiga itu ada layanan dukungan. Nah, di mana layanan dukungan ini merupakan layanan dukungan teknis untuk semua pengguna internal eksternal yang menggunakan infrastruktur dan aplikasi yang disediakan oleh Kominfo Sumbar. Statusnya itu aktif, lalu yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah helpdesk dan tim dukungan teknisnya. Lalu yang bertindak sebagai pelanggan adalah pegawai pemerintahan dan masyarakat umum. Lalu SLAS-nya waktu respon untuk tiket dukungan itu kurang dari 2 jam selama jam kerja. Namun kami belum mencoba dengan pasti hal tersebut. Lalu ada biaya. Lalu untuk biaya itu tergantung pada tingkatan dukungan yang dibutuhkan nantinya oleh sang pelanggan. Lalu risikonya ada kesalahan pengguna dan juga delay dalam waktu respon. Untuk metrik kinerjanya adalah waktu penyelesaian tiket dan kepuasan pengguna. Lalu yang keempat adalah keamanan dan pencegahan cyber. Layanan ini
diperuntukkan untuk melindungi infrastruktur dan aplikasi dari serangan cyber, termasuk dari spying dan respon insiden. Statusnya itu aktif, yang bertanggung jawabnya adalah tim keamanan TI, lalu pelanggannya adalah semua pengguna layanan TI, SLAS-nya deteksi insiden dalam 1 jam dan respon insiden dalam 2 jam. Untuk biayanya merupakan biaya yang dianggarkan pada biaya operasional tahunan, lalu risikonya terdapat serangan cyber dan juga kebocoran data, dan metrik kinerjanya adalah jumlah insiden keamanan yang terdeteksi dan ditangani, lalu downtime-nya yang dijaga. Lalu BRM atau Business Relationship Management. Nah, BRM pada Kominfo Sumbar bertujuan untuk memastikan layanan TI selaras dengan kebutuhan bisnis dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. BRM ini berfungsi untuk menghubungkan antar Kominfo dan pemangku kepentingan, baik secara internal maupun secara eksternal. Untuk nantinya akan menjaga hubungan bisnis, perlu dilakukan identifikasi pemangku kepentingan, lalu membangun hubungan dan mengelola ekspektasi, serta meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah service design. Nah, terdapat 11 poin pada service design. Nah, untuk poin pertama itu service katalog management. Nah, Kominfo Sumbar telah menyusun katalog layanan TI yang terstruktur dengan mudah diakses oleh pengguna internal maupun eksternal. Nah, pada katalog ini biasanya berisi berbagai macam layanan yang disediakan oleh Kominfo, baik seperti contohnya ada aplikasi pemerintahan digital, sistem of government, dan akses data publik lengkap dengan deskripsinya. Dengan adanya katalog layanan yang terintegrasi, maka transparansi dan efisiensi dalam manajemen layanan TI dapat ditingkatkan. Lalu, poin kedua yaitu service level management, di mana Kominfo Sumbar telah menerapkan SLM atau service level management untuk memastikan layanan TI akan dapat memenuhi ekspektasi pengguna, baik itu dalam segi waktu, kualitas, dan juga ketersediaannya. Dengan menyusun SLA, Kominfo Sumbar dapat mendefinisikan standar seperti waktu respon, pemulihan gangguan, dan tingkat ketersediaan layanan. Lalu poin ketiga yaitu supplier management. Kominfo Sumbar menerapkan supplier management secara terstruktur untuk memastikan penyedia layanan TI memenuhi standar yang diterapkan. Proses dalam supplier management ini mencakup tahapan seleksi, evaluasi, serta pemantauan vendor perangkat keras, perangkat lunak, dan penyedia layanan cloud. Seleksi ini diperlukan agar yang didapatkan itu merupakan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan perjanjian yang berlaku dengan vendor. Lalu poin keempat, availability management, di mana Kominfo Sumbar memastikan layanan TI tetap tersedia sesuai SLA dengan langkah-langkah seperti pemantauan real-time, perawatan yang preventif, perencanaan redundansi, seperti membuat backup data dan juga server cadangan, serta melakukan pengujian secara berkala untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan layanan. Lalu poin kelima, capacity management, di mana Kominfo Sumbar memastikan sumber daya TI akan selalu memadai untuk menangani permintaan layanan. Hal ini dilakukan melalui analisis kebutuhan kapasitas, perencanaan penyelesaian, pemantauan berkala, serta peningkatan kapasitas jika diperlukan untuk menjaga agar kinerja optimal dan dapat mencegah kekurangan sumber daya, agar permintaan layanan akan selalu dapat dipenuhi. Lalu poin ke-6 itu risk management. Kominfo Sumbar bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu layanan TI yang disediakan oleh Kominfo. Hal ini dilakukan melalui identifikasi potensi ancaman, penilaian dampak apa yang disebabkan nantinya, penerapan strategi mitigasi, serta pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas langkah pengelolaan risiko tadi.
Poin ketujuh yaitu IT Service Continuity Management. ITSCM pada Kominfo Sumbar ini memastikan layanan TI dapat pulih dengan cepat setelah terjadinya gangguan ataupun bencana. Nah, untuk langkah-langkahnya itu mencakup penyusunan rencana pemulihan bencana, prosedur pemulihan layanan, serta pengujian berkala untuk memastikan efektivitas dan kesiapan hal tersebut apabila suatu saat terjadi keadaan yang darurat. Lalu poin ke-8 yaitu Information Security Management. Kominfo Sumbar memastikan perlindungan data dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan kebijakan keamanan, pengelolaan akses dengan autentikasi yang ketat, pemantauan keamanan untuk mendeteksi ancaman, serta pelatihan pegawai guna meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data. Lalu yang ke-9 itu arsitektur manajemen, di mana Kominfo Sumbar merancang arsitektur TI yang sesuai untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka desain arsitektur haruslah fleksibel agar dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman, serta standarisasi untuk memastikan integrasi dan efisiensinya. Lalu evaluasi untuk melihat bagaimana arsitektur ini akan dapat mampu mendukung tujuan strategis organisasi. Poin ke-10 ada compliance management, di mana Kominfo Sumbar mematuhi regulasi yang berlaku. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah untuk seperti menaati hukum, baik itu dari kebijakan pemerintah, ataupun terhadap audit yang akan dilakukan oleh atasan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada design coordination, di mana desain coordination ini memastikan bahwa desain layanan TI Kominfo Sumbar berjalan selaras dan terorganisasi. Hal ini dilakukan melalui koordinasi tim, dokumentasi desain layanan, serta pengelolaan perubahan agar tidak mengganggu operasional. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan materinya dari Saudara Setria. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu bab 5, penutup, yang akan dijelaskan oleh Saudari Ruhil. Kepada Ruhil, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Next, Bang. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama itu, Kominfo Sumbar Sumatera Barat telah menerapkan prinsip dasar dalam manajemen layanan TI berdasarkan ITIL versi 3 dengan cukup baik. Strategi layanan ini telah disusun dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi terbaru, serta mitigasi risiko yang untuk menjaga kualitas dan kontinuitas layanan. Dalam aspek desain layanan, Kominfo Sumbar telah menyusun katalog layanan dan mengelola kontrak dengan pemasok guna memastikan keadaan layanan. Selain itu, manajemen permintaan layanan juga dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta instansi pemerintahan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya TI untuk menghadapi permintaan yang terus meningkat. Next, Bang. Untuk sarannya, yang pertama itu dalam Kominfo meningkatkan pelayanan, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi terbaru. Yang kedua, mengadopsi otomasi dan AI untuk efisiensi. Yang ketiga, memperkuat keamanan sistem dan pelatihan pegawai. Yang keempat, rutin mengevaluasi layanan, serta yang kelima, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Angka ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan responsivitas terhadap perkembangan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruhil yang telah menjelaskan bab 5 tadinya. Sekian presentasi dari kelompok 5, Pak, dan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf, dan
pastinya banyak kurangnya dan juga banyak salahnya. Mohon maaf sekali lagi nih Pak. Sekian dari kami. Mohon masukannya juga Pak. Saya selaku moderator pamit undur diri dan menutup presentasi kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.